Pemerintah Kota Malang terus mendorong kemajuan ekonomi khususnya pelaku UMKM. Mewujudkan hal tersebut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaunching aplikasi Malang Beli Produk Lokal atau Malpro. Kita launching pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak dan dalam launching ini dihadiri oleh Lurah, Kepala OPD dan perwakilan pelaku UMKM. Anda semuanya. Ke pasar besar beli Bengkoang. Launching aplikasi Malang Beli Produk Lokal yang dikhususkan bagi UMKM Senin 13 Maret 2023 resmi dilaunching oleh Wali Kota Malang. Dari Pemkot Malang, dukung jual beli online untuk UMKM. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara pada pagi hari ini Bapak dan juga Ibu. Dan selanjutnya untuk mengawali kebersamaan kita akan saksikan bersama persembahan dari adik-adik kita SMP Negeri 4 Malang. Kita sambut, ini dia, Tari Remo. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Asisten, aplikasi yang diluncurkan pada hari ini diinisiasi oleh Bapak Wali Kota dalam upaya menghadirkan negara atau pemerintah di tengah-tengah pelaku. Kepala Dinas Kominfo Muhammad Nur Widianto dalam sambutannya mengatakan bahwa aplikasi Malpro merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota untuk memajukan pelaku UMKM. Dalam aplikasi Malpro sudah terdapat 165 produk UMKM yang telah terdaftar. Bahwa aplikasi ASN Belanja UMKM yang insya Allah diluncurkan pada hari ini dibangun secara kolaboratif antara Dinas Kominfo dengan teman-teman ekonomi kreatif. Dalam hal ini ada di sana Mas Amar, Mas Reno, Mas Faris, dan Mas Aryo. Terima kasih untuk teman-teman kami semuanya. Dan tentu terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala BKP SDM, Bapak Kepala Kadis Kopindak, dan Bapak Kepala Kadis Pangtan. Karena memang aplikasi ini terbangun atas kolaborasi bersama dengan beliau-beliau. Tentu perjodohan antara tim Diskominfo dengan tim ekonomi kreatif menguatkan kolaborasi heksahelik yang senantiasa ditekankan Bapak Wali Kota. Secara sistem, aplikasi ASN Belanja UMKM terwadahi pada dua platform Bapak. Yang pertama, aplikasi UMKM Malpro yang dikembangkan oleh tim Diskominfo. Aplikasi ini telah berbasis Android dan juga website. Proses pembelian dan penjualan mengadop sepenuhnya pola marketplace dengan lapak atau UMKM yang ada di dalamnya merupakan UMKM binaan dari Diskopindak sebanyak hingga hari ini Bapak sebanyak 119 UMKM binaan dari Diskopindak. Dan UMKM atau kelompok tani binaan dari Dispangtan sebanyak 46, sehingga jumlah UMKM yang ada dalam lapak sebanyak 165 UMKM. Namun demikian, pada seremoni peluncuran pada hari ini kita hanya mengaktifasi atau menghadirkan
15 UMKM, 10 dari Kopindak, 5 dari Dispantan. Matur suwun Pak Kadis. Serta telah diberikan pelatihan dan pendampingan untuk UMKM dimaksud. Platform yang kedua adalah aplikasi Tukusam yang dikembangkan sahabat-sahabat komunitas. Merupakan aplikasi belanja UMKM berbasis pencatatan sekaligus pendataan, di mana aplikasi Tukusam telah terintegrasi dengan lapak UMKM yang ada pada aplikasi Malpro, dan pembeli secara aktif bisa berperan menambah UMKM yang tidak terdata pada lapak Malpro, khususnya UMKM yang memang belum berkesempatan terdata dan atau belum memiliki habit ekonomi digital seperti UMKM lewat mak melijo, tuku kelontong dan sejenisnya, atau kalau dalam pengkategorian ini pada kategori mikro UMKM. Bapak Wali Kota yang kami hormati, dapat kami laporkan pula bahwa aplikasi ini telah terhubung dengan SIMAS BKPSDM, sehingga admin dapat mengetahui, memotret, mendata, dan melaporkan total jumlah belanja ASN, nama ASN yang belanja dengan asal perangkat daerahnya. Adapun admin aplikasi dilekatkan pada Diskopindak dan Dispantan sebagai pembina UMKM yang ada pada lapak aplikasi Malpro. Sadar bahwa sebagai sebuah proses masih banyak yang akan terus dilakukan untuk pengembangan, penguatan, dan perbaikan-perbaikan agar apa yang diharapkan dari program ini dapat membawa kebaikan yang paripurna. Satu di antaranya Bapak, dalam prosesnya saat ini masih layanannya bersifat COD, tapi kami sudah komunikasi, koordinasi intern dengan Bank Jatim, nanti layanan juga berbasis cashless. Bapak Ibu tamu undangan. Sementara, Wali Kota Malang Haji Sutiaji didampingi Kepala Kominfo dan asisten resmi melaunching aplikasi Malpro dengan menekan tombol pada layar. Ikuti bersama, inilah launching Malpro, aplikasi belanja UMKM. Bersama-sama kita akan tekan tombolnya, kita hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Dengan ditekannya tombol menjadi bukti bahwa aplikasi belanja UMKM Malpro telah di-launching. Wali Kota Malang dalam sambutannya mengapresiasi aplikasi Malpro. Wali Kota juga meminta para ASN agar nantinya dapat membeli produk pelaku UMKM melalui aplikasi yang telah di-launching tersebut. Daerah, Pak Camat, Pak Lurah, dan para Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya banggakan, teman-teman media. Alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala pagi yang penuh berkah ini kita masih tetap dalam lindungannya, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada apa yang kita lakukan. Dan Allah akan menambah kesehatan pada kita,
diluangkan kesempatan untuk terus-menerus melakukan kebaikan dan mudah-mudahan kebaikan itu tidak punah. Pada tidak, walaupun lambat tidak apa-apa, tapi menguatkan ekonomi kerakyatan di kita semua. Paham ya? Ini dari teman-teman. Nanti kita ambil difasilitasi oleh Bank Jatim. Terhadap kewajiban terhadap belanja pada UMKM. Jadi kalau tidak ada kewajiban ya percuma. Ini ada kewajiban tapi belanjanya nanti, makanya di sini nanti ya yang masuk di sini adalah termasuk kebutuhan dasar. Beli beras, rata-rata beli beras kita itu berapa sih? Ya, beras, minyak, gula, susu yang dikonsumsi sehari-hari itu dimasuk di sini, yang sehingga tidak membebani. Jadi nanti biar konkret ya, belanja wajib, beras, minyak, ya kebutuhannya itu berapa sih? Ya. Alhamdulillah Bank Jatim langsung direksinya menyampaikan konsultasi. Jadi karena Bank Jatim itu yang dibawa pulang itu 50% ya gajinya, gitu nggih? Enggak, yang dibawa pulang itu kan minimal 50% yang dibawa pulang. Sing dibuat jaminan itu maksimal 50% kan gitu ya. Dibolehkan 25% dari yang dibawa pulang. Dibolehkan. Oleh direkturnya kan gitu tadi ya. Berarti belanjanya itu yang dibawa pulang 5 juta, 2,5 juta ya. Maka yang boleh dipakai adalah 1.250.000. Gitu ya kalau tidak salah. Ini artinya bahwa orang lain ini juga mendukung terhadap ini. Nanti kita kasih contoh UMKM, ASN itu komitmen terhadap penguatan ekonomi umat berapa? Ya. Setelah itu kita ngasih contoh 1-2 bulan, kami akan sebarkan itu kepada yang lain, ya, instansi yang lain. Kalau sampai nanti perguruan tinggi melakukan demikian, ya, perbankan semua melakukan demikian, perputaran uang di bawah insya Allah akan semakin kuat, plus akan mengurangi gini rasio kita yang tebal itu akan semakin menyempit. Karena pertumbuhan ekonomi yang 6,32 kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan orang miskin, kedalaman miskin tidak bisa kita angkat, ya. Ini ya istilahnya gini rasio kita semakin tinggi. Caranya diantaranya juga demikian, ekonomi kerakyatan semakin kuat, tumbuh kembang dengan baik. Wali Kota berharap dengan adanya aplikasi Malpro membuat UMKM di Kota Malang semakin berkembang dan masyarakat semakin cinta akan produk-produk lokal. Ya, ayo sekarang nanti kita lihat, terus kita ini contoh 1 atau 2 atau 3. Saya juga belum tahu, saya juga belum nyoba, ya. Akan menjadi kekuatan kita untuk memberdayakan UMKM yang berada di lingkungan kita semua. Pelan tapi pasti ULP sudah melakukan fasilitasi. Kemarin sudah disampaikan Pak Lurah Purwodadi mewakili Lurah. Mana Pak Agus? Ya, mewakili Lurah kemarin sudah dibuatkan namanya apa? Real. Bagaimana caranya dia masuk kepada e-katalog lokal, ya. Sudah ada tutorialnya jelas gini dan seterusnya. Tinggal karena kemarin Mas Pandu bilang, Pak, karena prosesnya panjang saya tulis yang normatif aja biar nanti kalau yang tidak tahu langsung konsultasi karena prosesnya agak panjang. Ya, yang penting lurah itu paham sehingga nanti kalau ditanya masyarakat dia tahu dan bisa menjawab secara detail. Termasuk ini nanti kepala dinas kenapa dihadirkan bisa menjelaskan bawahannya, Pak Lurah bisa menjelaskan bawahannya. Ayo bareng-bareng niatkan bahwa ini adalah
ibadah pasti wis. Karena yang kita angkat adalah ekonomi lokal, ekonomi mikro. Gampangan yang sering saya sampaikan, awake dhewe lek ketam iku sing susah iku dudu wong adon, tetangga kita. Ya. Paling tidak kalau ini kita kuat ya, APBD kita ini gulirannya adalah untuk ekonomi mikro. Saya penuh keyakinan bahwa insya Allah ya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi dibarengi dengan kuatnya masyarakat kita semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sekarang sambil itu saya tidak usah panjang lebar. Yang penting ayo kita belanja UMKM, ya. Pro terhadap produk lokal, pro terhadap produk lokal. Tapi kadang-kadang orang sing ngaco ya Pak, lah mobil produk lokal ya belum ada, itu lain ya, bakasannya itu lain. Ya. Produknya produk golek mobil lokal ya golek roda 3 aja mungkin ya. Yang SMK ya. SMK itu ya sampai sekarang kan juga belum ada ceritanya. Yang maksud saya belanja keseharian ya. Produk lokal belanjanya ke saudara kita. Ya, belanja ke saudara kita. Saya kira demikian. Terima kasih pada semuanya, pada ASN yang terus-menerus kami minta untuk digerakkan ya. Ini sampaikan Pak Lurah ke stafnya ya, Pak Camat ngordinir staf dan memantau lurahnya ya. Kepala OPD sampai ke bawah, demikian seterusnya. Kepala dinas, demikian seterusnya. Yang ini yang saya kuatkan termasuk ini Direktur Perusahaan Umum Daerah Pak Dodot, terus Pak ini Tugu Tirta ada. Ini nanti bisa kuatkan, nanti bisa disampaikan ada kewajiban pembelian terhadap produk lokal. Saya kira demikian. Terima kasih pada semuanya. Tapi setelah ini kita praktekkan di sini ya. Kita cek di sini contoh ya konkret. Saya juga akan belanja. Cuma kemarin kan belum bisa track ya. Ini pakai COD atau pakai ini pengirimannya juga gimana, nanti mungkin akan lebih kita perbarui lagi. Tapi saya mohon, saya tanya tadi Pak Sek ya, ini TPP-nya di bulan Maret udah cair apa belum? Belum ya, alhamdulillah. Sehingga belum, ini kan bisa diikat untuk belanja UMKM ya. Januari, Februari sudah? Januari sudah? Februari? Alhamdulillah bisa dicek untuk ini ya. Jangan dikeluarkan dulu sebelum aplikasi. Jangan demo nggak apa-apa. Ini kan kemarin ada Pamekasan di demo karena TPP-nya 61 dihilangkan oleh bupatinya. Di sana TPP-nya itu senilai hanya 61, dikat oleh bupatinya. Ya, dikat oleh bupatinya. Sekarang di demo 12 ASN. Jadi TPP di 2021 itu di Pamekasan hilang. Tidak dikasih sama sekali TPP-nya. Kenapa? COVID. Kota Malang diminta bersyukur melalui belanja tadi. Ono sing protes, no KPK, no BPK, di mana. Akhirnya alhamdulillah dikurangi ya. Dikurangi 1,2 miliar. Ya. Karena wala in kafartum inna adzabil kon kufur yo siksaamu lebih berat ya. Akhirnya kurangi cok. Hah? Mesti ini sodakoe berapa? Kemarin jenengan sodako kan sak karepe ya. Ono sing 500, ono sing 1 juta. Ya, hanya 2-3 bulan iso mok 3 juta ya. Karena 1 jutaan bareng maru inna azabila syadid telung Atau mungkin belum mendownload, Anda bisa mendownload lewat handphone Anda. Untuk pengguna
Android. Jadi tutorial aplikasi UMKM Mal Pro untuk pengguna Android. Jadi Anda tinggal mengunduh aplikasi Mal Pro di Google Play Store yang ada di handphone Anda. Tampilannya seperti yang ada di layar, aplikasi Mal Pro. Kemudian berikutnya membuat account. Jadi memilih menu account di pojok kanan bawah. Setelah muncul halaman, kemudian Anda semuanya, Bapak dan juga Ibu bisa login di tulisan buat di sini. Ini membantu Anda untuk Bapak dan juga Ibu yang belum mendownload membuat akun lanjutan. Jadi di sini ada opsi sebagai ASN atau masyarakat. Jadi Anda bisa memilih opsi ASN dengan memasukkan NIP ya, lalu klik cari, selanjutnya melengkapi form. Tentunya bukan hanya untuk ASN, aplikasi Mal Pro ini nantinya secara berkelanjutan juga akan ditujukan untuk masyarakat umum. Jadi pilih opsi masyarakat ya, dan langsung melengkapi form. Jika sudah lengkap, kemudian klik daftar. Kalau sudah, Bapak dan juga Ibu, setelah berhasil melakukan verifikasi seperti ini, ada verifikasi email. Jadi silahkan membuka email yang sudah Anda gunakan untuk mendaftar. Kemudian Anda bisa cek email masuk di email pribadi Anda masing-masing. Kemudian klik tombol verifikasi akun. Sudah, saya yakin ini Bapak Ibu tamu undangan yang hadir sudah mendownload semuanya. Dan setelah berhasil melakukan verifikasi, silahkan kembali ke aplikasi untuk melakukan login kembali. Jadi kembali ke awal untuk bisa login kembali. Seperti ini tampilannya. Selamat datang di Mal Pro. Silahkan mengisi username atau NIP Anda. Ada password di sana. Kemudian klik login. Tampilannya seperti ini, Bapak dan juga Ibu. Saya yakin untuk Anda yang sudah berbelanja, sudah paham dan sudah mengetahui. Ada produk yang dijual, kemudian harga. Tinggal menambahkan ke keranjang. Jadi pilih produk yang akan dibeli. Tentunya ada banyak pilihan produk yang disediakan di aplikasi ini. Bukan hanya kebutuhan pokok seperti beras. Tadi saya juga sudah melihat ada beberapa Bapak dan juga Ibu yang sudah berbelanja makanan ringan, ya, makanan jadul. Kemudian klik tanda plus atau minus untuk mengatur jumlah produk. Jadi kalau Anda ingin menambahkan atau mengurangi, silahkan klik tambah ke keranjang. Nah, seperti ini tampilannya. Saya yakin ini cukup jelas sekali. Aplikasi yang tentunya akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk para ASN Pemkot Malang dan juga masyarakat umum. Kemudian klik ikon keranjang di pojok kanan atas untuk melihat produk apa saja yang ada di aplikasi ini. Kemudian klik check out untuk melakukan proses pembelian. Ada kabar gembira buat Bapak dan juga Ibu yang sudah berbelanja. Kita akan memberikan hari ini spesial, ada 5 hadiah, ya, 5 hadiah untuk pembeli pertama. Ini adalah sebuah kemudahan ya untuk 5 pembeli pertama, dan tentunya untuk membantu ya
memudahkan Anda semuanya berbelanja. Yang ingin ditanyakan silakan. Senilai berapa? Ada door prize 5 dari setiap booth Bapak, mohon izin nanti akan kita undi untuk pembeli pertama. Setelah sambutan, Wali Kota juga melakukan peninjauan stand UMKM dan membeli produk melalui aplikasi Malpro. Oke, masih aja. Produk-produk UMKM yang yang sudah berbelanja. Ya, kembali kami ingatkan ada hadiah spesial untuk Anda semua. Malpro itu ya, dan ada dua kan, Samtuku sama Malpro. Tadi udah kami coba. Ini kan kita untuk mendetek itu kan, kalau didetek ya, untuk mendetek supaya dia tahu kan, ini berbasisnya kan berbasis NIP ya, masuknya itu, jadi lebih mudah, nanti bisa diketahui. Cuma kisaran jumlah minimal belum kami tentukan, nanti kita lihat di perwalnya. Ini sudah konsultasi, ya ini hanya ya ini kan kebutuhan dimakan sendiri, kebutuhannya sendiri, tapi kita paksa untuk beli di UMKM, ya, sehingga nanti memperdayakan UMKM juga menjawab dan bisa mengurangi ketebalan gini rasio di Kota Malang, yang itu menjadi persoalan khusus. Pak, kalau tadi disampaikan kebutuhan dasar, Pak, cukup kelontong gimana? Salah satu, iya, masalah kebutuhan dasar, makanya nanti kebutuhan dasar saya mohon mungkin di Kominfo ini nanti ada dua cara lah ya. Jadi biar satu pakai aplikasi, yang kedua dia pakai manual juga bisa belanja, tapi belanjanya dia di mana, ini loh belanjanya di Maklijo atau apa, di itu nanti dimasukkan ya, sehingga mempermudah. Karena ini saya lihat kan sementara baru 165 UMKM yang sudah masuk, cuma kan lintas ini ya. Kalau orang warung terus yang dibeli belanjanya berasnya yang ada di marketplace di sini, yang ada di Gedung Kandang kan COD nanti transport ngirimnya kan ya, ngirimnya kan itu. Jadi kalau bisa nanti pengelompokan malah enak, kelompokan ya, oh ini wilayah sini, sehingga dia belanjanya lebih mudah. Dan kalau ongkirnya free gitu mungkin enak ya, dia memasukkan harga itu plus ongkir itu enak ya, yang sehingga nanti bisa masuk. Pak, berarti minimal belanjanya belum ada ya? Belum, minimal belanjanya belum kami, nanti harus kita ya. Mungkin kami buat persentase Mas. Termasuk reward punishment-nya per wali itu, Pak? Ya nanti mesti ada aturannya ya. Jelas ada punishment-nya, kalau kurang ya harus ada punishment. Itu kan ada perpresnya kita belanja terhadap produk lokal gitu ya. Kalau perizinan Pak seperti apa Pak? Apakah mereka yang ikut yang masuk? Sudah yang masuk berarti sudah dia sudah sesuai dengan aturan. Berarti kalau misalkan yang belum memiliki perizinan seperti ya apa? didorong ya, dibantu oleh Pak Lurah, Pak Camat untuk mendorong supaya melakukan ini. Okay? Pak Wali Kota, pertumbuhan ekonomi bagus Pak, ekonomi makronya. Tapi ini tidak imbang gitu dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah. Dan ini tugas kita dengan belanja UMKM ini untuk mendorong itu.
Pak, ini kan banyak yang kurang mengetahui tentang Malpro ini. Nah, Ini baru upaya dilaunching, ini kan baru dilaunching. Masyarakat, nggih, nggih, termasuk layanan publik, kesejahteraan ini macamnya akeh. Nggih. Memang lebih sepenuhnya transaksi itu masuk ke UMKM, sehingga belum ada pemikiran untuk share seperti itu ya. Karena kita sebagaimana yang dipesankan oleh Pak Wali, bagaimana ASN itu atau secara kelembagaan institusi pemerintah kota hadir di tengah-tengah UMKM. Poinnya seperti itu. Penyempurnaan kira-kira apa dan Pak? Penyempurnaannya kira-kira di apa aja? Salah satu penyempurnaan itu kan sementara saat ini transaksi hanya bersifat COD ya. Nah ini kita sedang komunikasi intens dengan Bank Jatim, tentu dengan Himbara, himpunan perbankan ya, itu untuk layanan yang cashless. Bapak, secara teknis kan ada beberapa kendala tadi, mungkin kedepannya pembenahan yang dilakukan apa saja Pak? Yang pasti satu adalah proses pembayaran itu, memudahkan masyarakat atau ASN dalam hal ini terkait dengan proses pembayaran. Yang kedua untuk yang bersifat pencatatan, karena memang kebanyakan itu kan memang mikro ya, UMKM mikro atau ultra mikro yang memang belum memiliki habit kebiasaan terkait dengan ekonomi digital. Nah kita akan memberikan pembekalan sehingga secara bertahap untuk wak blijo, toko kelontong itu juga bisa paham terkait dengan proses bisnis berbasis digital. Pak, targetnya mungkin berapa UMKM? Sebanyak mungkin. Berarti nggak ada maksimalnya gitu Nggak ada. aplikasi? Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Humas Setda Kota Malang.